Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Dalam pandangan Situ, Suke akan lebih baik sebagai prajurit terkuat dan paling ganas mereka, bukan penasihat militer mereka. Menurut pendapatnya, bahkan jika energi Suke kehilangan efeknya, dia mungkin masih sangat kuat. Dilihat dari permainan pedangnya sebelumnya, begitu dia mulai bertarung melawan musuh, dia pasti akan menang. Orang kuat seperti dia seharusnya tidak hanya menjadi penasihat militer. Namun, Suke bersikeras menjadi penasihat militer. Dia berkata bahwa ketika dia mengungkapkan identitasnya sebagai Zhuge Liang, dia telah memutuskan untuk menjadi penasihat militer mereka. Bagaimanapun, Situ tidak terlalu peduli tentang ini. Sebaliknya, dia mengkhawatirkan hal lain. Pahlawan Zhuge, Anda mengatakan bahwa Anda dapat membuat tentara dan kuda di kota lebih kuat, apakah itu berarti Anda memiliki cara khusus untuk melatih mereka? Atau apakah Anda akan mengajari mereka beberapa seni bela diri? Tetap saja, itu akan menghabiskan banyak waktu, tanya Situ. Mendengar ini, Zhuge melambaikan kepalanya dan mengeluarkan kipas bulunya dan tersenyum, kamu benar. Kita tidak punya banyak waktu, jadi kita harus mencari cara lain. Cara lain? Situ agak bingung. Yah, terlepas dari jumlah tentara, kita tidak berbeda dengan musuh kita kan? Suke tersenyum. Situ mengangguk. Lagi pula, tidak ada yang bisa menggunakan kekuatan inti sejati mereka di Tanah Suci. Satu-satunya perbedaan antara kedua belah pihak adalah dalam jumlah. Begitu mereka tidak dapat lagi menggunakan kekuatan inti sejati mereka akan mudah lelah dan akan membutuhkan waktu lama bagi mereka untuk pulih. Jika kita dapat membantu prajurit kita mendapatkan kembali kekuatan mereka dengan cepat, maka kita pasti akan menang. Tanda seru petik 2. Apa? Itu tidak mungkin. Situ terkejut. Tanpa menggunakan True Core Strength, tidak mungkin membantu mereka mendapatkan kembali kekuatan mereka dengan sangat cepat. Ya, kami memiliki banyak obat, tetapi kami perlu menggunakan kekuatan inti sejati untuk membuatnya bekerja. Jika Suke benar-benar bisa membuatnya bekerja, maka ada kemungkinan besar pihak Situ akan menang. Ribuan tentara yang energi pasti akan mengalahkan puluhan ribu tentara yang kelelahan. Tapi bisakah Suke benar-benar melakukan itu? Dan bagaimana? Situ sangat ingin tahu tentang apa yang akan dilakukan Suke. Dia menatap Suke dengan linglung. Suke tertawa dan dengan lembut melambaikan kipasnya. Saya membutuhkan kamar kosong dan 100 pembantu. Saya akan menunjukkan kepada Anda apa itu jalur produksi berkelanjutan. Lini produksi terus-menerus. Situ berjalan keluar dari kediaman dan masih tidak tahu apa yang ingin dilakukan Suke. Setelah dia melihat batu giok Suke, dia tidak lagi meragukannya, dan melakukan apa yang dia minta. Pertama, dia meminta 100 pengrajin untuk membuat lentera kongming dan sayap kain yang dibutuhkan untuk para layang. Kemudian, dia mengosongkan gudang dan berhasil mengumpulkan sekitar 100 orang pada akhir malam. Suke perlahan berjalan ke dalam ruangan, sambil melambaikan kipas bulunya. Selamat malam semuanya. Selamat malam, pahlawan Zhuge. Bagus, kalian semua terlihat sangat bersemangat. Aku yakin kalian adalah masa depan Water Nation. Suke mengangguk puas. Mendengar ini, semua orang merasa sangat bangga. Sumber konten ini adalah FREEWEBNVEL.com. Situ dengan cemas berjalan menuju Suke dan bertanya, pahlawan Zhuge, apa yang akan kita lakukan? Pertanyaan bagus. Saya telah berpikir sepanjang sore dan saya telah membuat formula baru. Kita akan mulai sekarang. Mulai melakukan apa? Situ bingung. Kita akan mulai membuat es loli bersama-sama. Saya telah memutuskan untuk membuat minuman energi untuk Anda. Ini disebut Red Bull. Mengingat iklim di sini, saya pikir akan lebih baik untuk membuat minuman menjadi es lilin energi, kata Suke. Es lilin? Mendengar ini, semua orang tercengang. Di sini sudah banyak tersedia es loli, kenapa kita harus membuatnya sendiri? Sebelumnya, ketika Situ menyebutkan bahwa para prajurit akan sangat lelah tanpa kekuatan inti sejati, dia langsung memikirkan Red Bull. Biasanya minuman berenergi mengandung kafein, vitamin dan nutrisi lainnya. Mereka bisa membuat orang merasa segar dan energi. Karena Suke sudah menjadi koki bintang 1, dia bahkan bisa membuat tahu yang akan membuat siapapun yang memakannya menjadi sangat kuat. Tentu saja, dia akan dengan mudah membuat minuman energi khusus. Tapi masalahnya adalah seberapa energi minuman energi ini bisa membuat seseorang. Faktor ini akan ditentukan oleh keterampilan Suke. Untuk bisa membuat minuman energi yang sempurna, ia menghabiskan 1.500 acting top points untuk membeli sertifikasi chef bintang 2. Tetap saja, dia khawatir keterampilannya mungkin masih sedikit rendah.
jadi dia menghabiskan 3.000 poin tangguh bertindak dan membeli sertifikasi koki bintang 3. Hari ini, dia ingin membangun pabrik pembuatan es lilin di Water Nation. Saya harap Anda semua bisa mempercayai keahlian saya. Es loli yang akan saya buat sangat istimewa. Jika kita bisa bekerja sama, setelah kita membuat es loli yang cukup, kita akan bisa menyelamatkan permaisuri air. Katakan padaku, apakah kamu akan melakukannya atau tidak? Suke berkata dengan tegas. Ya, ayo lakukan ini. Kami pasti akan melakukan ini. Kami akan melakukan apapun untukmu. Mendengar ini, Suke merasa sangat bangga. Poin tangguh aktingnya juga meningkat. Dia memanggil penyimpanan sistemnya. Kemudian dia mengeluarkan semua peralatan dan mulai merakitnya. Semua peralatan terdiri dari penemuan canggih dari bumi, tetapi di sini di dunia kultivasi, mereka hanya akan terlihat seperti gadget buatan besi yang aneh. Baik situ maupun yang lainnya sangat penasaran. Mereka menatap peralatan itu. Malam itu, seluruh kota tetap menyala. Para pengrajin di sisi timur kota sedang membuat lentera kongming dan sayap kain. Warga di sisi selatan kota menggunakan peralatan untuk memproduksi bahan baku. Suke menggunakan sedikit kekuatan jiwanya untuk mengendalikan mesin yang telah dia rakit dan mengubah semua bahan mentah menjadi es lilin. Sementara itu, dia juga dengan hati-hati menaburkan beberapa kristal kecil misterius di atasnya. Es loli coklat keluar, satu demi satu. Situ telah bersama Suke sepanjang malam dan terkejut dengan semua yang dia lihat. Menyaksikan es loli bermunculan satu persatu, dia sangat terkejut hingga matanya terbuka lebar. Pahlawan Zuge, apakah ini es lilin yang dapat membantu tentara kita dengan cepat mendapatkan kembali kekuatan mereka? Tanya Situ. Dia masih belum bisa sepenuhnya mempercayainya. Lagi pula, tidak ada yang istimewa dari es lilin, kecuali penampilannya yang aneh. Dia bahkan tidak merasakan ki yang keluar dari es lilin. Suke tersenyum dan menyerahkan es lilin ke Situ. Makanlah dan kamu akan tahu. Situ menciumnya sedikit, merasakan aroma yang sedikit harum. Kemudian dia membuka mulutnya dan menggigit sepotong kecil. Wanita ini benar-benar sesuatu. Dia seharusnya menjilatnya, bukan menggigitnya. SS0 0XSS. Apa? Situ menutup mulutnya dan menatap Suke. Ada suara retak di mulutnya. Jelas, ada sesuatu yang melompat-lompat di lidahnya. Dia ketakutan dan ingin memuntahkan es itu. Melihat ini, Suke dengan cepat menutup mulutnya dengan tangannya dan buru-buru berkata, kamu akan baik-baik saja. Ini disebut permen pecah. Kamu akan segera terbiasa, dan kemudian akan lebih mudah bagimu untuk makan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain? Situ bingung dan menyadari bahwa mulutnya masih tertutup oleh tangan Suke. Meskipun dia telah menghabiskan sebagian besar waktunya dengan tentara, dia masih merasa malu ketika dia disentuh oleh seorang pria. Dia mundur selangkah dan menatap Suke dengan marah. Apa yang sedang terjadi? Tanya Situ. Setelah permen yang pecah berhenti melompat-lompat di dalam mulutnya, dia bisa merasakan rasa manis meresapi indera pengecapnya. Tubuhnya tiba-tiba bergetar. Dia merasa seolah-olah energi tak terlihat mengalir melalui tubuhnya. Dia sekarang merasa sangat energi. Dia tidak tidur selama beberapa hari, tetapi sekarang dia merasa sangat segar dan nyaman. Ini luar biasa, pahlawan Zuge, aku bisa merasakan ada sesuatu yang terjadi di dalam tubuhku. Situ berkata dengan gembira. Sepertinya dia telah melupakan posisinya sebagai jenderal. Dia terlihat sangat imut dan naif, seperti gadis kecil yang makan manisan. Suke tercengang. Ini hanya es lilin dengan permen pecah, mengapa dia begitu senang tentang itu? Sebenarnya, alasan Situ sangat senang adalah karena dia sekarang bisa melihat kemungkinan timnya menang. Saya berada di tahap transformasi bayi, dan bahkan saya sudah merasa sangat segar setelah makan es lilin ini. Saya percaya prajurit lain pasti akan merasa lebih baik setelah makan es lilin juga. Dengan bantuan itu, kita pasti bisa memenangkan pertempuran ini. Apakah kamu suka rasanya? Suke tersenyum. Situ mengangguk. Es lilin tidak hanya rasanya enak, tapi juga menyegarkanku dan membuatku merasa sangat energi. Pahlawan Zuge, kamu benar-benar seorang pahlawan. Sama-sama, kata Suke. Akhirnya, pada malam berikutnya, mereka berhasil membuat puluhan ribu es loli. Karena di luar sangat dingin, Suke bahkan tidak perlu membuat lemari es untuk menyimpan semua es loli ini. Warga membagi es loli secara merata dan menaruhnya di banyak kotak. Situ meminta warga untuk memindahkan kotak-kotak ini keluar dari ruangan dan bersiap untuk menyerahkannya kepada para prajurit. Adapun warga yang telah membantu membuat es loli, masing-masing menerima es loli sebagai kompensasi.
Warga semua terkejut ketika mereka mencobanya. Bagaimanapun, mereka adalah manusia, dan mereka semua merasa sangat lelah setelah bekerja tanpa henti selama 24 jam. Tapi setelah mereka makan es loli, mereka langsung menjadi sangat energik. Es lilin ini luar biasa. Kamu benar, es lilinnya sangat istimewa. Pahlawan Zuge benar-benar kuat. Pahlawan Zuge, mengapa kita tidak membuat nama untuk es lilin? Nama es lilin terlalu biasa, seorang warga menyarankan. Mendengar ini, semua orang setuju. Ya, kita harus membuat nama khusus untuk es lilin ini. Kurasa kita harus menyebutnya tongkat luar biasa. Yah, kurasa kita harus menyebutnya tongkat besar. Hai guys, es lolinya berwarna coklat dan fungsinya sama dengan jamur lingzi, kita harus menyebutnya matchstick. Ini nama yang bagus. Semua orang mengangguk dan berpikir ini adalah nama yang sempurna. Sementara itu, Suke sedang mengunyah es lilin. Ketika dia mendengar istilah matchstick, dia tidak bisa menahan tawa dan memuntahkan es lilin. Apa? Stik daging? Dengan serius? Apakah kamu tidak enak badan, pahlawan Zuge? Suke melambaikan tangannya dan berkata, saya baik-baik saja. Kalian semua harus kembali ke rumah dan beristirahat. Sebenarnya, saya sudah membuat nama untuk es lilin. Saya ingin menyebutnya tongkat meledak. Tongkat meledak. Mendengar ini, semua orang terkejut. Nama yang luar biasa. Saat aku memakan es lilin, aku benar-benar merasa seperti ada sesuatu yang meledak di dalam mulutku. Pahlawan Zuge, kamu sangat berpengetahuan. Ini bukan apa-apa. Suke dengan bangga melambaikan tangannya. Di bawah sinar matahari sore, salju yang menutupi seluruh kota bersinar merah. Semua orang di kota merasa sangat senang. Pahlawan Zuge, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Situ bertanya dengan suara rendah. Dia masih tidak percaya bahwa lentera Kongming dan sayap kain dapat membantu para prajurit menyeberangi jurang. Suke tidak menjawab. Dia dengan lembut melambaikan kipasnya dan menatap matahari, tersenyum. Situ, tidak, Jenderal Haitang. Panggil para prajurit dan bersiap-siap untuk pergi malam ini. Ayo kita serang tanah suci malam ini. Malam itu, langit sangat gelap. Hanya ada beberapa bintang yang bersinar di langit. Ribuan tentara berbaris menuju gunung salju. Suke adalah penasihat militer tentara, sementara Situ memimpin tentara. Prajurit di bagian belakang tentara membawa sejumlah besar barang dan bahan, seperti lentera Kongming dan sayap kain. Masing-masing prajurit memiliki es lilin di tangan mereka. Para prajurit dengan hati-hati memegang es loli di tangan mereka. Mereka semua sangat percaya diri. Tetap saja, beberapa prajurit juga merasa sedikit khawatir. Akankah es loli dan sayap kain ini benar-benar membantu kita menyeberangi jurang dan terbang ke tanah suci? Bisakah kita benar-benar menghindari terlihat oleh pihak lain dengan ribuan dari kita semua bergerak bersama? Segera, setelah mereka mendaki sekitar setengah jalan ke atas gunung, mereka menemukan bahwa kekuatan inti sejati mereka telah terkuras sepenuhnya. SS 0 XSS. Itu sama untuk Suke. Meski begitu, dia masih berhasil memanggil sistem dan menanyakan apakah dia bisa melanggar batasan ini. Sistem menjawab, pembatasan ini terlalu sulit untuk dilanggar dengan level sistem Anda saat ini. Sistem memerlukan peningkatan. Mendengar ini, Suke tidak mengatakan apa-apa. Jelas, sistem sialan ini ingin saya menghabiskan lebih banyak poin tangguh bertindak. Saya sudah di level 3. Saya harus menghabiskan setidaknya 10.000 poin tangguh bertindak untuk meningkatkan ke level yang lebih tinggi. Selain itu, dengan bantuan es lilin, saya bahkan tidak perlu menggunakan kekuatan inti sejati saya. Pahlawan Zuge, jurang ada di depan kita, kata Situ. Minta tentara untuk berhenti, saya akan melihat-lihat, kata Suke. Kemudian dia berjalan maju beberapa langkah dan berhenti di tepi jurang. Jurang itu begitu dalam sehingga dia tidak bisa melihat apapun selain kegelapan, seolah-olah seluruh alam semesta telah terkubur oleh kegelapan. Di sisi lain, dia bisa melihat seseorang berjalan. Itu pasti seorang prajurit pasukan es. Sistem, beritahu saya jarak antara kedua sisi, kecepatan angin, dan ketinggian yang harus kita capai jika kita ingin terbang melintasi jurang, kata Suke. Perhitungan selesai. Tingginya harus antara 200 hingga 230 meter. Suke tersenyum. Seperti yang sering dikatakan orang, begitu Anda menguasai matematika, fisika, dan kimia,
Anda akan dapat menyelesaikan masalah apapun. Bagi saya, setelah Anda memiliki sistem seperti saya, Anda benar-benar dapat menyelesaikan semua masalah. Situ, minta para prajurit untuk mengenakan sayap kain dan tetap diam di atas lentera Kongming. Saya akan menyalakan lentera Kongming, dan kita semua bisa terbang melintasi jurang, kata Suke. Bisakah ini benar-benar berhasil? Situ masih tidak yakin tentang ini. Percayalah, ini adalah ilmu pengetahuan, kebijaksanaan umat manusia. Suke menepuk kepala Situ dan tersenyum. Situ tersipu. Saya seorang jenderal dan saya hanya ditepuk olehnya seolah-olah saya seorang anak. Ini benar-benar memalukan. Untungnya, karena di sekitar gelap, tidak ada orang lain yang melihatnya. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana menghadapi bawahannya sendiri. Pahlawan Zuge, jika kamu pernah menyentuhku tanpa memintaku terlebih dahulu, aku akan menghukummu sesuai dengan hukum militer. Situ berkata dengan serius. Kemudian dia berbalik dan berjalan ke arah para prajurit. Dia benar-benar tangkapan yang sulit. Segera, Situ kembali. Dia mengenakan sayap kain dan dengan cepat merangkak ke lentera Kongming. Semua orang sudah siap sekarang. Dia berkata. Suke tertawa dan mulai mengenakan sayap kainnya. Dia merangkak ke lentera Kongming juga. Lentera Kongming terbuat dari bahan khusus. Itu ringan dan kokoh dan bisa mengangkat beberapa orang dewasa sekaligus. Sistem, periksa apakah penyalanya sudah terpasang dengan benar. Sebelum keberangkatan mereka, dia telah meminta warga untuk memasang penyala di setiap lentera. Begitu dia menekan tombol, semua penyala di masing-masing lentera akan menyala. Ding! Semua penyala telah dipasang dengan benar. Sistem menjawab. Bagus, ayo beri kejutan besar bagi para prajurit pasukan es. Suke sangat bersemangat dan dengan cepat menekan tombol. Lentera menyala satu demi satu. Seluruh area segera penuh cahaya. Semua prajurit menahan napas saat mereka menunggu lentera mereka menyala. Situ merasa sangat gugup ketika dia menatap lenteranya sendiri. Secara bertahap, semua lentera menyala. Melihat lentera mulai naik, semua orang terkejut. Mata mereka terbuka lebar. Pahlawan Zuge benar. Betapa menakjubkannya ini. Semua orang merasa sangat bersemangat. Tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Sebelumnya, Suke menuntut agar tidak ada yang mengeluarkan suara sebelum mendarat. Jika tidak, dia akan menggantung mereka di tembok kota dan penis mereka disentuh. Di malam yang tenang, puluhan ratus lentera perlahan melayang ke langit. Di sisi lain, seorang tentara yang berpatroli melihat pemandangan ini dan berseru, "Lihat! Ada yang tidak beres di sisi lain." Apa itu? Dari mana semua lentera itu berasal? Aneh sekali, lentera tidak bisa terbang kan? Segera, semua prajurit di tembok kota berkumpul untuk membahas pemandangan aneh ini. Mereka hanya bisa melihat lentera yang bersinar, bukan orang-orang di atasnya. Mungkinkah itu sinyal dari rekan-rekan kita? Sekarang, Jenderal Li mungkin seharusnya sudah menduduki kota salju sepenuhnya, kata seorang tentara. Tidak mungkin, tidak ada seorang pun di pihak kita yang pernah mengirim sinyal seperti itu. Aneh sekali ini, tidak ada yang bisa menggunakan kekuatan inti sejati mereka di gunung, jadi kenapa lentera terbang di langit? Begitu, pasti orang-orang di kota salju. Mereka pasti sangat putus asa sehingga mereka mengirim lentera ke langit dengan kekuatan inti sejati mereka, berharap Tuhan akan menyelamatkan mereka. Kami telah memberi mereka kesempatan yang cukup. Sudahlah lentera, ayo minum. Ratu Es ada di sini, beraninya kamu pergi minum? Apa, kapan dia sampai di sini? Beberapa hari yang lalu, saya telah diberitahu bahwa dia pergi ke Tanah Suci untuk melihat permaisuri air.